Duan berikutnya. Orang baik selama 10 kehidupan. Telah mencapai kesempurnaan kebajikan. Seharusnya aku bisa memberimu masa depan yang cerah. Kekayaan, kesehatan, atau kelancaran hidup, pilih salah satu. Sayangnya, kamu terlalu terikat pada keinginanmu. Enggan menerima apa yang ada dan enggan memulai dari awal. 10 kehidupan ini, aku telah menjadi budak sepanjang waktu. Mati karena sakit atau kelelahan. Tak pernah merasakan satu hari pun kebahagiaan. Nenek, apa alasannya? Lalu, apa yang kamu inginkan? Aku ingin terlahir dalam keluarga yang baik. Aku ingin menjadi putri bangsawan terkemuka di Shanghai. Betapa indahnya reinkarnasi itu. Kakekku harus menjadi ketua kamar dagang Shanghai. Tipe orang yang jika menginjak-injak kaki, seluruh Shanghai akan gemetar. Seleramu memang tidak kecil, Ada lagi. Ayahku harus menjadi panglima muda Liu yang kembali. Tampan dan kaya raya, semuanya dalam genggamannya. Yang paling penting, dia harus memperlakukanku seperti bola mata. Kau benar-benar bertekad untuk terlahir seperti itu. Kau memang tidak segan-segan. Namun, aku harus mengingatkanmu. Konfigurasi ayahnya. Istri yang dia nikahi itu tidak biasa. Wanita seperti itu. Apakah kamu, yang sudah 10 kali hidup sebagai kerbau dan kuda, bisa menghadapinya? Aku tidak percaya, aku sudah menderita 10 kali lipat seumur hidupku. Hanya untuk mendapatkan kesempatan ini. Asal bisa hidup seperti itu, aku siap membayar harga apapun. Ya sudah, semuanya takdir. Nenek, bolehkah aku hanya minum setengahnya? Aku ingin menyimpan ingatanku, agar bisa menggenggam kemakmuran yang susah payah ini. Jalan yang kamu pilih, apakah berkah atau bencana, tanggung sendiri saja. Kakak, ayo cepat lihat putri kita. Kulitnya putih bersih, seperti telur yang baru dikupas. Mirip kamu, Ruyan, sangat cantik. Bagaimana kalau kita beri nama Yingying? Du Yingying, terserah kamu. Ayo biarkan aku lihat lagi. Aduh, kenapa tiba-tiba menangis? Apa lapar? Panggil pengasuhnya. Jangan panik, anak kecil menangis sebentar itu wajar. Ayo aku yang gendong. Nyonya Jenderal, ada apa sampai terburu-buru begini? Tuan Besar menyuruhmu segera ke ruang kerja. Katanya ada urusan mendesak dari kamar dagang dan kawasan konsesi Prancis. Butuh penanganan segera. Aku tahu, aku pergi sekarang. Ruyan, istirahatlah dengan baik. Setelah urusan ini selesai, aku segera pulang. Menemani kamu dan Yingying. Urusan ini penting. Aku baik-baik saja. Du Jingxing, demi si kecil ini. Kamu bahkan tak mau menemaniku sebentar saja. Kamu baru seumur jagung. Sudah belajar merebut orang dariku. Jingxing, tubuhku tak kunjung membaik. Dokter bilang mungkin udara di kota terlalu kotor. Tidak baik untuk kesehatan. Lalu bagaimana? Apakah kita harus pindah rumah sakit? Atau memanggil dokter dari Jerman ke rumah? Tidak perlu repot-repot. Aku ingin tinggal di villa di pinggiran barat sebentar. Di sana tenang. Baik untukku dan anak-anak. Aku akan mengikuti apapun yang kamu katakan. Aku akan segera mengirim mobil dan sepasang pengawal ke sana. Aku jamin kalian berdua aman dan nyaman. Jingxing, kamu sungguh baik. Yan, tahukah kamu? Ayahmu dulu paling suka menonton aku menari. Dia bisa menonton sepanjang sore, tanpa berkedip. Tapi sekarang, begitu dia selesai menontonmu, dia langsung pergi terburu-buru. Apakah di hatinya, aku sebagai istrinya sudah hampir tidak ada lagi? Jangan takut, Yingying. Ini akan segera berakhir. Rumah bergaya barat kecil ini pasti akan terlihat indah saat terbakar. Kau mati di tempat tidur ini pun bisa dibilang mati di tempat yang tepat. Sekarang Jingxing pasti akan selalu mengingatmu. Ah, bagaimana, jadi putri keluarga kaya itu tidak mudah, kan? Dibakar hidup-hidup oleh ibu kandung sendiri. Aku mati dengan tidak rela. Liu Ruyan itu gila yang obsesif. Kau tidak bisa mengalahkannya. Minumlah sup ini. Dan lupakan semuanya. Aku janji padamu, di kehidupan berikutnya kau akan hidup tenang dan lancar, ya? Aku masih ingin kembali. Apa, kau sudah mati sekali, kenapa masih mau kembali ke? Ya, ke rumahnya. Posisi Nona Du Jiadi sudah kutentukan. Setelah menderita selama 10 kehidupan, akhirnya ku dapat kesempatan ini. Kenapa harus dihancurkan begitu saja oleh seorang wanita gila? Kalau kau kembali, kau masih bayi. Tanpa daya, bagaimana bisa kau melawan dia? Aku harus kembali. Baiklah, jika tekadmu begitu kuat, itu memang takdirmu. Jangan bilang ibumu gila. Bahkan jika ayahku buta, aku tetap harus menancapkan akarku di rumahnya. Aku harus kembali. Ruyan, lihatlah, bayi ini sangat mirip dengan Yan Ying. Apakah Yan Ying tidak rela melihat kita kembali? Jing, jangan begitu. Urusan Yan Ying bukan salahmu. Itu kecelakaan. Semuanya salahku karena tidak merawatnya dengan baik. Nanti aku pasti akan merawat anak ini dengan baik. Cinta untuk Yan Ying.
Cinta sejati seorang ayah yang hilang dan kembali. Bagiku bukan madu, melainkan racun yang mematikan. Aduh, anak yang sangat menggemaskan, Tuan Du. Selamat, selamat. Nona kedua benar-benar cantik seperti patung porselen. Sekilas terlihat dia beruntung. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Wang. Dia memang sangat penurut. Itu juga pujian untuk siapa? Putri siapa? Gen Tuan Du dan Nyonya Sao tidak jauh beda. Terima kasih atas doa baik kalian semua. Aku hanya berharap dia bisa tumbuh dengan selamat. Ayah, berikan padaku untuk kulihat. Dia terlihat segar dan bersemangat, mirip orang-orang keluarga Du. Ayah, biar aku yang memegangnya ya, jangan sampai lelah. Ah, sayang, jangan menangis. Apa kamu ketakutan? Ada apa? Tadi anak ini takut pada orang asing. Tapi kenapa justru takut pada ibunya sendiri? Ayah, lihatlah, apakah bayi ini tidak suka padaku? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Ayah, jangan buat Ruyan ketakutan. Dia baru saja keluar dari masa nifas. Tubuhnya masih lemah. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Hari ini cucu perempuan kami genap sebulan. Silakan makan dan minum sepuasnya, kamu cuma tahu menangis. Di pesta ini, kamu bikin aku malu banget. Kalau ayahmu menggendongmu, kamu tertawa. Kalau kakekmu menggendongmu, kamu juga tertawa begitu aku menyentuhmu, kamu menangis. Di usia sekecil ini kamu sudah belajar merebut pria dariku. Kamu berani sekali. Hahaha, ah. Ada apa? Kenapa bayi ini menangis begitu keras? Ayah, kenapa kamu datang? Aku dengar tangisan bayi ini tidak wajar. Jadi aku datang untuk melihat apa yang terjadi. Aku lihat bayi ini lapar, jadi aku memberinya susu. Mungkin malam ini terlalu gelap dan aku sedikit terlalu keras saat memegangnya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Masuk ke kamar tengah malam begini. Ruyan hanya ingin merawat anak. Bukankah kebencianmu padanya terlalu besar? Kebencian? Kalau aku benar-benar punya kebencian, sekarang juga aku akan melemparnya ke sungai Huangpu untuk jadi makanan ikan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apakah ini cara yang seharusnya untuk merawat anak? Mulai hari ini, anak ini akan dijaga bergantian 24 jam oleh pengasuh Wang dan Paman Zhang. Tanpa izin dariku, tidak ada seorang pun yang boleh berinteraksi dengannya sendirian. Ayah, kamu tidak boleh begini. Ruyan adalah ibu kandung anak itu. Justru karena dia ibu kandungnya, aku hanya bisa melakukan sampai di sini. Ayah, kamu sudah lelah. Ini sup yang aku masak sendiri untukmu. Apakah Jinsi baik-baik saja hari ini? Apakah dia membuat keributan? Dia sangat baik, ayah. Bolehkah aku memeluknya? Sudah beberapa hari aku tidak melihatnya dengan baik. Tidak perlu. Dia baru saja tidur. Jangan bangunkan dia. Letakkan barang-barangmu. Kembalilah istirahat. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Ruyan, ada apa denganmu? Lihat saja wajahmu. Sejak melahirkan putri kedua, kenapa kamu malah terlihat begitu lesu? Kak Li, jangan dibicarakan. Aku sendiri tidak tahu kenapa. Jinsi, anak itu jadi terasa asing bagiku. Bagaimana mungkin ada anak yang tidak dekat dengan ibunya sendiri? Aku juga tidak tahu. Ayah mertua sangat melindunginya. Katanya aku memiliki energi yang kuat dan takut akan mengganggu anak itu. Sekarang, bahkan memeluknya pun menjadi hal yang mustahil. Mungkin aku hidupku yang lalu. Aku tidak meminta apa-apa lagi. Hanya berharap dia bisa tumbuh besar dengan selamat saja. Aduh, Tuan Du ini benar-benar terlalu keras. Mana ada aturan yang memisahkan ibu dan anak kandung seperti ini? Benar. Nanti aku harus bicara dengan ayahku soal aturan keluarga Du ini. Terlalu tidak manusiawi. Ayah, cium ini. Aku baru saja mendapat botol parfum baru, yang dikirim dari Paris. Namanya Ying, apakah wanginya harum? Itu aroma, yang sama yang aku cium di villa pinggiran barat pada kehidupan sebelumnya. Aduh, sayang, apa yang terjadi? Apakah wangi parfumku terlalu kuat sampai mengganggunya? Aku akan keluar sekarang. Dia tahu. Dia akhirnya yakin bahwa bayi yang tak bisa bicara ini bisa mendengar, melihat, dan merasakan niat membunuhnya. Dia bukan bayi biasa. Dia adalah monster. Hem. Aku memutuskan untuk menjual rumah bergaya taman di Jalan Xiafei, Blok 3, 6 toko di tepi jalan di Nanjing Road, serta 5%. Semuanya dialihkan ke nama pribadi Nona Du Jinsi. Berlaku segera. Ayah, Anda terlalu memihak. Jinsi masih kecil.
tapi sudah menjadi salah satu gadis kaya di Shanghai. Ini membuat saya, anaknya, iri. Jinxi memang beruntung. Terima kasih atas kasih sayang ayah. Ini hanyalah hidangan pembuka. Kedepannya, semua milik saya, Du Zongren, adalah milik Jinxi. Kakek. Anda menggunakan seluruh kekayaan keluarga sebuah sangkar emas. Dia juga memaksa dia bertindak dengan kekayaan yang luar biasa ini. Tuan dan Pangeran Muda, Konsulat Jenderal Prancis mengirimkan undangan. Ini adalah makan malam amal untuk bencana banjir di negara kita. Mereka secara khusus mengundang Anda dan saya untuk hadir. Ayah, ini acara diplomatik yang penting. Ini berkaitan dengan bisnis keluarga kita di kawasan Concession Prancis. Kita harus pergi. Bersiaplah. Ayah, apa yang kalian bicarakan? Ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Kenapa matamu merah begitu? Tidak apa-apa. Aku ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Cepat katakan, aku sudah tidak sabar. Nenek buyutku selalu sakit-sakitan. Ada telegram dari rumah di Nanjing. Mengatakan beliau sakit parah dan merindukanku. Aku ingin besok pulang ke rumah ibu kandungku sebentar. Pergi menengok beliau adalah hal yang seharusnya. Menghormati orang tua adalah kewajiban. Aku akan segera mengatur mobil dan orang untuk mengantarmu pulang. Tapi aku tidak tega meninggalkan Jinxi. Setiap kali memikirkan harus berhari-hari tidak bertemu dengannya. Hatiku seperti dipotong pisau. Ayah, bisakah malam ini aku menemaninya dengan tenang? Hanya kita berdua saja. Ibu dan Paman Zhang ada di dalam rumah. Aku selalu merasa tidak nyaman. Bagaimana kalau hanya sebentar saja? Ayah, lihatlah, Ruyan juga memiliki hati seorang ibu yang penuh kasih. Dia akan berangkat besok. Biarkan dia menemani anaknya sebentar. Ayah, kamu tidak boleh begitu tidak berperasaan. Apakah di matamu, Ruyan benar-benar seburuk itu? Dia hanya ingin memeluk putrinya saja. Tapi Zhang Bo, kamu dan Ibu Wang, malam ini jaga di luar pintu kamar bayi. Jangan beranjak sedikit pun. Jika ada suara aneh dari dalam, entah tangisan atau apapun, segera hancurkan pintunya. Mengerti? Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ayah, atas izinnya. Anak kecil, hari-harimu yang bahagia sudah berakhir. Kakakmu, Chun, dulu juga tidur dengan tenang seperti itu. Dia mati tanpa tahu bahwa yang mengantarnya ke alam baka adalah ibu tercintanya. Malam ini tempat tidur dari tanah liat dipadukan dengan sutra yang kau kenakan. Pasti akan membakar dengan hebat. Tenang saja, kali ini aku jamin apinya akan sangat besar. Tidak akan meninggalkan jejak apapun. Pulanglah, Ayah. Pertunjukan Zimenggian sebentar lagi dimulai. Kita akan sangat tidak sopan jika terlambat. Pulanglah. Aku suruh kau pulang, cepat. Selamat tinggal, monster kecilku. Kakek, tolong selamatkan aku. Seseorang, tangkap wanita jahat ini. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jika semoga dia adalah monster itu. Dia bisa bicara. Tolong dengarkan dulu, apakah Anda mendengarnya? Dia baru saja bicara. Dia bukan putri kita. Dia adalah makhluk gaib. Aku sedang mengeluarkan makhluk gaib. Ah! Air hidupku sama seperti terakhir kali, Lepaskan aku, kalian sekelompok orang gila. Tidakkah kalian mendengarnya? Monster itu bisa bicara. Dia adalah makhluk gaib. Jinsing, selamatkan aku. Aku melakukan semua ini karena mencintaimu. Tutup mulutnya. Bawa dia turun dan kurung di
Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh menemuinya. Jangan beri air. Jangan beri makan. Zhang Bo, segera telepon dan panggil Dr. Smith. Sekarang juga, Tuan. Inilah wanita baik yang dulu kau rela bertengkar denganku demi menikahinya. Apakah kau sudah melihatnya dengan jelas sekarang? Tuan Du, hasil pemeriksaan sudah keluar. Dalam sisa zat di darah Nona Jinsi, ditemukan sisa zat kloroform. Dosisnya tidak besar, tetapi bagi bayi, itu cukup untuk menyebabkan sesak napas dalam keadaan koma dalam, yang berakibat fatal. Untungnya ditemukan tepat waktu. Dia hanya mengalami sedikit ketakutan. Luka bakar ringan pada saluran pernapasan, tidak menyebabkan kerusakan saraf permanen. Aku akan meresepkan obat penenang. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Terima kasih sudah repot-repot, Paman Zhang, antar dokter pulang. Sekarang, apakah kamu masih merasa ada kesalahpahaman? Cari Nyonya Zhang yang diusir dari villa pinggiran barat. Ayo, cepat, pergi. Cari semua orang yang pernah diusir dari. Bawa mereka kembali kepadaku. Terutama yang bernama Ibu Zhang. Gunakan cara apapun. Ancaman. Atau iming-iming. Sebelum fajar aku harus melihat mereka. Hidup. Atau mati, aku harus melihat mereka. Pergi ke kantor keuangan. Dan periksa setiap transaksi yang dilakukan oleh Nyonya Sao sejak dia menikah. Terutama catatan kasus-kasus yang melibatkan pedagang perhiasan dan eksekusi hukuman. Aku ingin tahu kemana perginya setiap sentuhan. Tidak mungkin, Tuan pasti sangat mencintaiku. Dia tidak akan percaya pada makhluk kecil itu. Dia akan datang menyelamatkanku. Dia pasti akan datang. Ah, tentara, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Pasti dia yang membawaku pergi. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong, Tuan. Pangeran muda telah menemukannya. Sejak 3 tahun lalu. Nyon. Yasao telah membeli opium dan obat bius secara bertahap melalui saluran rahasia pedagang perhiasan di pasar gelap. Jumlahnya banyak tapi tidak pernah terputus. Transaksi terakhir terjadi setengah bulan yang lalu. Dengan jumlah 3 kali lipat dari biasanya. Tuan, Pangeran muda, tolong ampuni aku. Hamba benar-benar tidak tahu apa-apa. Ibu Zhang, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apa yang sebenarnya kau lihat pada hari Yingying mengalami kecelakaan? Hamba tidak melihat apa-apa. Tolong, Pangeran muda, berilah belas kasihan. Kau tidak tahu. Kau menerima 50 batang emas dari Liu Ruyan. Yang menyuruhmu diam, kamu juga tidak tahu. Ah, aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku sudah bilang, Tuan muda, tolong ampuni aku. Siang itu, Nyonya Sao mengusir semua orang dari villa. Hanya menyisakan dia dan Nona Yingying di kamar tidur lantai 2. Aku kebetulan sedang hendak mengantarkan spray bersih untuk Nona. Aku melihat, dengan mata kepalaku sendiri, Nyonya Sao keluar dari dalam. Lalu, mengunci pintu kamar Nona Yingying dari luar. Kemudian terjadi kebakaran. Setelah api padam, Nyonya muda menemuiku. Memberiku sekotak batangan emas, menyuruhku membawa keluarga kecilku segera meninggalkan Shanghai, dan dilarang kembali selamanya. Dilarang menceritakan kejadian hari itu kepada siapapun. Dia bilang kalau aku berani bicara sembarangan, dia akan membuat seluruh keluargaku tenggelam di sungai Huangpu. Bagaimana? Du Zongren si tua itu akhirnya mau menemuiku. Hahaha. Lanjutkan. Apakah kau akhirnya mau menoleh padaku sekali saja? Bahkan dengan cara seperti ini. Liu Ruyan, bukti dan saksi ada di sini. Apalagi yang ingin kau katakan? Tentu saja aku punya. Aku membenci kalian. Aku membenci setiap orang dari keluarga Du. Apa yang telah aku lakukan salah? Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa menahan matamu yang tertuju pada orang lain. Anak haram itu, Yingying. Sejak dia lahir, matamu tidak pernah lagi melihatku. Dengan apa dia berani merebutmu? Kau milikku. Aku akan membunuhnya. Baru kau bisa kembali padaku. Sekarang datang lagi yang lain. Monster yang bisa bicara. Dia lebih pantas mati. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Jinsing, aku terlalu mencintaimu. Cintamu benar-benar membuatku mual. Mual. Kau bilang aku mual. Suruh Songguan memenjarakannya. Itu terlalu murah baginya. Membunuhmu hanya akan menodai tanah keluarga Du kita. Tabrak dia bersama bukti-bukti di atas meja ini. Kemas semuanya utuh. Dan kirim kembali ke kediaman Liu di Nanjing. Sampaikan juga pesan ini untuk Wakil Menteri Liu. Kuilku terlalu kecil untuk menampung patung Buddha besar dari keluarganya. Aku telah mengembalikan putriku ke keluarganya. Biarkan dia sendiri yang mendisiplinkan putrinya dengan keras. Membersihkan nama baik keluarganya. Perintah ini 1000 kali, 10.000 kali lebih kejam daripada membunuh Liu Ruyan. Ini untuk menginjak-injak keluarga ibunya dengan kejam.
lalu membiarkan ayahnya yang sangat mementingkan nama baik, itu sendiri yang mengakhiri hidup putrinya. Hati-hati, jangan sampai dia mati di tengah jalan. Pastikan dia sampai hidup-hidup di Nanjing. Lakukan. Zhangbo, cepat panggil kembali orang yang buta itu, cepat pergi. Astaga, panas sekali, pangeran muda demam tinggi. Cepat siapkan air es dan handuk. Ying-Ying, jangan takut, ayah sudah datang. Maaf. Ini salah ayah. Ayah yang malang. Dia menjebak dirinya sendiri di neraka penyesalan. Tuan Du, tubuh pangeran muda tidak ada masalah serius. Ini penyakit hati, a broken heart. Obat hanya bisa meredakan demamnya. Yang benar-benar bisa menyembuhkannya hanyalah dirinya sendiri. Aku mengerti. Jangan takut, kakek ada di sini. Keluarga ini tidak akan runtuh. Kepada Tuan Du yang terhormat, hamba setia Liu Zhonghan dan putri kecilku Ruyan, kami melakukan kejahatan yang mengerikan dan tak termaafkan, pantas dihukum mati. Kami hanya memohon agar Tuan Du berbelas kasihan dan memberi keluarga Liu sedikit kehormatan terakhir. Cari tempat untuk mengubur kotak ini di kubur. Cari saja kuburan umum. Jangan kotori tanah keluarga Du kita. Dia sudah meninggal 2 hari yang lalu. Dia menusuk tenggorokannya sendiri dengan sebuah jepit rambut emas dari rambutnya. Di Nanjing, mereka sudah mengumumkan pemutusan hubungan dengannya di koran. Mulai sekarang, tidak ada lagi orang bernama Liu Ruyan di dunia ini. Komandan muda, kamu sudah bangun. Kakek menyuruhku memberimu ini, minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuhmu. Kamu sudah 3 hari tidak makan apa-apa. Tuan muda, orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Nona juga membutuhkanmu. Ayah Jinsi, maafkan aku padamu. Dan juga pada kakakmu. Ayah adalah orang jahat, orang buta. Aku telah membunuh Ying-Ying, dan hampir membunuhmu. Ayah tidak berani menatapmu, apalagi menjadi ayahmu. Jessie, lihat. Ini mawar, cantik seperti dirimu. Ayah sudah mengerti, ayah minta. Maaf, dulu aku memang brengsek, tapi itu sudah berlalu. Manusia tidak bisa terus hidup di masa lalu. Yang penting sekarang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ingat, kamu bukan hanya ayah Jinsi, tapi juga anakku, Du Zongren. Kamu adalah pewaris masa depan keluarga Du. Tegakkan punggungmu. Jangan lagi mengecewakan aku dan si kecil di pelukanmu ini. Ayah, tenanglah. Tidak akan lagi, ayah. Aku ingin mengalihkan semua aset, saham, dan tabungan bank atas namaku ke. Kau sudah memikirkannya dengan matang. Dia masih bayi. Justru karena dia masih kecil, kesalahan yang pernah aku lakukan, tidak boleh membuatnya mengalami sedikit pun risiko. Aku ingin dia sejak lahir, sudah berdiri di titik akhir yang tak pernah bisa dijangkau oleh siapapun. Aku ingin dia tahu bahwa, dia adalah segalanya bagiku, Du Jingxian. Hanya dengan apa yang kau miliki itu tidak cukup. Jika mau melakukannya, lakukanlah sampai sempurna. Aku akan mengalihkan 40% saham grup Du, 3 gedung di Bun, arena pacuan kuda di barat kota, serta saham bank desang ini. Besok suruh pengacara datang. Buatlah semua itu menjadi sebuah dana perwalian. Satu-satunya penerima manfaat adalah Du Jinsi. Segera pindahkan 40% saham grup Du, 3 gedung di Bun, arena pacuan kuda di barat kota, dan saham bank, semuanya dipindahkan ke nama Nona Du Jinsi. Dana perwalian ini berlaku efektif hari ini. Gila, Du Jiazeng benar-benar memberikan seluruh keluarga kepada seorang bayi. Bukan hanya Jiding. Ini sama saja dengan memberikan setengah dari Shanghai kepadanya. Dia baru berusia 100 hari. Namun kekayaannya melebihi total kekayaan kita semua. Ternyata inilah cinta. Bukan sekadar kata-kata kosong. Bukan janji yang tak bermakna janji. Melainkan energi bumi yang berat ini. Saham-saham yang berkilau ini. Kekayaan yang melimpah ruah yang bisa membuat semua orang diam. Jinsi, ingatlah. Ini adalah kunci pertama dalam hidupmu. Mulai sekarang, dia bisa membuka sebagian besar pintu di dunia ini untukmu. Dan untuk pintu-pintu yang tidak bisa dibuka, ayah akan membongkar pintunya untukmu. Perhitungan di kehidupan sebelumnya. Kelahiran kembali di kehidupan ini. Apa yang dicari? Tidak lebih dari ini. Inilah. Tak perlu lagi air ramuan Mengpo. Hidupku lebih menakjubkan daripada mitos manapun. Kemakmuran yang melampaui langit ini. Aku tangkap dengan mantap.